Kita akan mendengar kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan pesan khusus dari Rasulullah untuk menjaga lisannya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Ansor, termasuk as-sabiqunal awwalun, golongan orang pertama yang memasuki Islam. Usianya masih sangat muda, namun beliau adalah orang yang paling memahami tentang hukum halal dan haram, paling memahami hukum-hukum Islam, paling memahami fikih. Itulah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pada suatu ketika datang ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke sebuah tempat. Kemudian Rasul pun mengajak Mu'adz bin Jabal untuk bersamanya dalam tunggangannya. Maka terjadilah percakapan di antara kedua hamba Allah yang mulia ini. Rasulullah SAW pun mulai berbicara kepada Mu'adz bin Jabal, sang ahli halal dan haram ini. Ketahuilah Mu'adz bin Jabal bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sejatinya telah menciptakan malaikat, 7 malaikat untuk menjaga dalam pintu setiap tingkatan langit. Maka ada seorang malaikat, yang bernama Hafazah, yang tugasnya adalah membawa amal kebaikan, membawa pahala-pahala orang naik ke atas untuk melewati setiap pintu dari langit-langit tersebut. Namun dalam setiap langit, ketika malaikat Hafazah mengambil amal kebaikan dari seseorang, malaikat di pintu pertama, kedua, ketiga, ada yang menolak amalan-amalan dari orang-orang tersebut. Beberapa di antaranya, malaikat mengatakan, bagaimana mungkin engkau membawa pahala puasa, pahala sholat orang ini. Padahal orang ini adalah orang yang senantiasa memiliki sifat sombong dalam hatinya. Aku tidak bisa melewatkan, meluluskan pahala ini sampai naik ke atas langit. Kata malaikat tersebut. Malaikat di pintu lain mengatakan, bagaimana mungkin Hafazah kami bisa menerima amalan-amalan dari orang tersebut. Orang tersebut memiliki sifat ujub, sifat riya, sifat yang membuat dirinya menjadi merasa hebat dan bangga terhadap dirinya sendiri. Tidak bisa, wahai Hafazah. Malaikat berikutnya di langit-langit yang lain juga mengatakan di tingkatan lain berikutnya. Bagaimana mungkin kami bisa menerima ini pahala naik terus ke atas langit padahal dia orang-orang yang sangat cinta pada dunia. Bagaimana mungkin kami bisa membuat amalan-amalan ini terus naik ke atas langit padahal dia orang-orang yang sum'ah, ingin didengar. Dan masih banyak lagi malaikat yang mengatakan kami tidak bisa membawa terus naik ke atas langit. Mu'adz bin Jabal pun pada akhirnya, wahai Rasulullah, benarkah keadaannya seperti ini? Maka Rasul pun mengatakan, begitu banyak orang-orang yang mengerjakan pahala sholat, puasa, mengaji, baik ibadah hablum minallahnya, tapi ternyata banyak penyakit hati dalam dirinya, termasuk penyakit-penyakit lisan. Maka jaga lisanmu, wahai Mu'adz bin Jabal, karena itu sangat berpengaruh terhadap dirimu. Jaga lisanmu. Rasulullah SAW bersabda, termasuk kebaikan dari seorang mukmin adalah apabila saudaranya aman dan selamat dari kejahatan lisan dan dari kejahatan tindakannya. Mu'adz bin Jabal, orang yang masih muda, yang Umar bin Khattab saja mengatakan, kalau bukan karena Mu'adz bin Jabal pasti sudah celakalah Umar bin Khattab ini. Adalah orang satu-satunya orang, termasuk dari sahabat-sahabat lainnya, benar-benar diperingatkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga lisannya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai apa yang kita keluarkan pada akhirnya membuat kita menyesal. Termasuk ada sebuah kisah ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian ada seseorang yang memegang sendalnya dan janggutnya basah bekas berwudu. Dan Rasul mengatakan orang tersebut masuk syurga. Kemudian di hari berikutnya Rasul juga mengatakan orang tersebut adalah ahli syurga. Hari ketiga pun seperti itu. Maka sahabat-sahabat lain pun merasa heran. Kenapa wahai Rasul? Kenapa dia masuk surga? Maka Rasul tidak menjawab. Salah seorang sahabat pun mengikuti orang tersebut sampai menginap di rumahnya. Izinkan aku menginap wahai sahabat. Kemudian orang tersebut pun menginap dan dia lihat ibadahnya biasa-biasa saja. Sholat malam juga tidak, ngajinya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja. Maka sahabat Rasul ini mengatakan, wahai orang yang dikatakan oleh Rasul engkau adalah ahli surga. Aku lihat ibadahmu biasa-biasa saja. Engkau melakukan perkara yang wajib-wajib saja. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang istimewa. Tapi aku heran kenapa Rasulullah SAW senantiasa mengatakan engkau ahli surga, engkau ahli surga, engkau ahli surga. Beritahukan kepadaku rahasiamu.
Maka orang tersebut mengatakan, tidak ada yang khusus dariku memang. Tapi sebelum aku tidur, aku senantiasa menghilangkan rasa dengki dari hatiku. Dan aku tidak pernah membuat orang lain marah terhadap perilaku yang aku lakukan. Aku senantiasa menjaga perasaan orang dari lisan dan dari tindakan-tindakanku. Itu rahasianya. Maka apa kata orang ini? Itulah yang sangat sulit kami lakukan. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya mungkin sebagian orang mudah melaksanakan sholat, mudah untuk melaksanakan puasa, mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah hablum minallah. Tapi ternyata lisannya sangat suka menyakiti tetangganya. Lisannya sangat suka menyakiti orang-orang yang bekerja di dalam rumahnya. Rasulullah SAW bersama Anas bin Malik, pembantunya yang masih kecil, Anas mengatakan apa? Rasulullah adalah orang yang tidak pernah mencela apapun yang aku lakukan. Rasul tidak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan itu, kenapa kamu tidak lakukan itu, tidak. Rasul tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada pembantu rumah tangganya misalnya. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasul. Ibadah, menjadi orang yang baik, baik dalam ibadah kepada Allah hablum minallah dan baik kepada manusianya hablum minannas. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak menjadi orang yang mukhlis, tidak jadi orang yang bangkrut. Ibadahnya bagus, tapi ibadah hablum minallahnya orang senang dan cinta terhadap kita, penduduk langit pun cinta dan senang terhadap kita. Insya Allah. Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu, ya Allah. Ini senang banget didengar kisah teladannya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang tidak bangkrut tadi ya. Yang jangan sampai nanti pada saat di akhirat nanti ditanya masuk surga gak jadi gara-gara omongan-omongan kita yang tidak disukai oleh orang lain. Sayang ibadah-ibadahnya. Ya, karena kadang-kala dari ucapan itu menyebabkan runtuh amal ibadah itu. Karena kenapa diungkit-ungkit. Iya Pak Ustadz, betul Pak Ustadz. Sedekah gitu ya Ustadz ya. Iya benar, bersedekah. Tapi dia ceritain, aku yang pernah kasih dia, tersinggung lah orang. Iya benar-benar Pak Ustadz. Kalau bukan karena saya, kamu nggak akan jadi orang. Pamri. Betul, Pamri. Coba kita tanya-tanya sebentar sama Angel. Angel, ngobrol-ngobrol sebentar nih. Angel pernah nggak ngerasa pernah salah ngomong sama orang? Terus apa yang Angel lakukan kalau misalnya pernah gitu ya? Langsung klarifikasi atau didiemin aja? Enggak sih, sebenarnya aku mau cerita bukan aku yang ngomong. Ini cerita lucu sih. Sebenarnya ini tentang apa? Aku ketawa dulu ya. Belum. Ini almarhum papa waktu itu. Jadi waktu SMA jadi ada temen mau main ke rumah gitu. Cuman karena almarhum itu kan dari maksudnya budayanya juga beda gitu. Bahasanya juga mungkin beda gitu. Terus ada teman ke rumah, terus pas yang nerima tamu almarhum nanyain, iya mau apa, mau cari Angel gitu, iya mau ngapain gitu kan ini, mau main om gitu, langsung bapak aku marah. Apa kamu mau main-main sama anak saya? Gitu. Jadi maksudnya nggak ngerti bahasanya. Nggak ngerti, jadi menurut dia itu main itu konotasinya mungkin nggak negatif gitu, kayak oh mau mainin anak gue atau gimana gitu. Akhirnya temen aku pulang gitu aja. Nah terus pas akhirnya pas ngobrol sama mami, bukan gitu maksudnya main tuh mampir. Oh mampir, coba kalau bilang mampir aku ngerti kok. Kalau mampir boleh. Udah terlanjur pulang juga tuh orang lagi. Udah terlanjur pulang. Bapaknya orang apa? Papa dari Austria. Dari Austria. Orang barat. Beda culture, beda budaya. Biasa aja Ustadz, masa ngomong orang barat gini, orang barat gak gitu orang tapi barat. ini sama menyambung tadi Baim tadi, karena tadi Baim mengatakan enggak kok aku benar tadi ya yang sebenarnya benar gitu kan. Jadi pas terakhir bicara itu pas saya tahu emang saya benar, saya marah sama dia. Dan kebaikan kita yang sebelum-sebelumnya itu kayaknya hilang. Dan kayak kok emang saya gak boleh marah gitu emang sebenarnya gitu ya gitu loh. Betul, benar. Kadang kita gini nih, kita benar ingin menyampaikan. Benar nih dari ayat Quran atau dari hadis gitu ya. Tapi kan cara penyampaiannya salah sehingga membuat orang tersinggung. Cara penyampaiannya, pemilihan bahasanya. Pilihan bahasa. Jadi gara-gara bahasa, juga. Gayanya. Saya selalu melarang kalau orang berceramah, jangan sampai tangannya masuk di dalam kantong itu kelihatan sombong. Oh, benar. Duduk pun begitu. Jangan tangannya di atas lutut, tapi kalau perlu di dalam. Kalau begini kan kayaknya ada sesuatu yang berat gitu. Siapa tahu cincinnya yang berat Ustaz. Bisa aja Ustaz. Sebentar nih saya mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz Maulana, Ustaz Zaoki dan juga Ustaz Syam, boleh? Ayo. Jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya Bu. Pak silakan ayo.
Sebentar, yang mana yang gelis-gelis semua? Oh, yang belakang dulu deh. Ibu silakan di baju merah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Herawati, datang dari Majelis Taklim Batu Nunggal, Bandung. Saya ingin bertanya ke Pak Ustadz, Pak. Ya. Kalau misalnya saya bicara secara belak-belakan. To the point ya Bu ya, orangnya nggak suka basa-basi Ya, gitu. seperti itu. Terus tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, seperti itu. Hanya di saat menyampaikan seperti itu, ada seseorang misal atau siapapun yang merasa tersinggung, seperti itu. Nah setelah itu ya mungkin jadi ada kurang agak berbeda seperti itu. Sampai akhirnya seperti tidak mau menyapa atau gimana, misalnya seperti itu. Apa itu seperti memutuskan silaturahmi Pak Ustadz? Oh gitu, itu Ya. aja Ibu Nelly. Iya itu aja Pak. Iya, Ibu udah punya cucu? Belum Belum Pak. ya, kalau udah punya cucu nanti di nenek lincah. Bukan Pak, nama saya Nelly Oh Pak. iya, oh Nelly. Nama Sunda Pak. Oh gitu. NLIH. Akhirnya diklarifikasi. Silakan Pak Ustadz dijawab, mohon izin. Terima Gini. kasih. Ayo Ustadz Zaki. Makasih banyak Bu. Mohon maaf kalau membicarakan tentang ketika kita membicarakan tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Oki. Kalau berbicara dengan beberapa orang, jangan cuma melibatkan satu orang. Jadi kalau kita bertausiah, jangan sampai kita bertausiah atau berbicara di depan orang banyak, tapi mengarahkan untuk satu orang. Itu salah. Pilihlah kata-kata yang umum, yang umum. Nah, kalau mau pilih kata-kata hanya untuk mengarahkan ke satu orang, sebaiknya, mohon maaf, sebaiknya orang itu yang diajak. Kan orang lain tidak tahu masalahnya apa ini. Makanya kalau kita berbicara sama orang, pilihlah kata-kata yang umum. Umum ya Bu ya. Umum sehingga orang tidak tersinggung. Ya, silakan Ustadz Zaki mau ditambahkan? Ya ada jenis orang, kan orang beda-beda, kita nggak bisa samain. Ada jenis orang yang kalau ngomong memang nggak suka basa-basi to the Betul, point, to the belak-belakan point. apa adanya gitu. Ada orang yang nggak dibilang basa-basi sih, cuma pemilihan bahasanya lebih baik, lebih santun misalnya begitu. Nah bagaimana untuk menyikapi orang-orang atau kita sendiri mungkin, orang yang belak-belakan atau to the point. Tidak salah Bu, yang salah adalah kita harus memahami bahwa orang lain tidak sama seperti kita. Kita menurut kita itu biasa-biasa saja, tapi ternyata menyakiti hati orang, maka kita harus belajar apa? Belajar untuk merubah kebiasaan kita, pemilihan bahasa-bahasa yang baik. Belak-belakan nggak apa-apa, to the point nggak apa-apa, tapi kan pemilihan bahasanya yang baik. Betul. Bahkan belak-belakan ini kan emang perintah dalam Al-Quran. Qaulan Iya. sadida, kita emang disuruh untuk to the point. Akan tetapi Tepat gitu ya. Al-Quran juga selalu diakhiri dengan Shadaqallahul Adzim. Untuk Masya Allah. apa? Untuk kita memohon maaf jika ada salah-salah kata, terima kasih atas segala perhatian Betul. seperti itu gitu loh. Kita mohon maaf karena ibu bertanyanya apakah ini memutuskan silaturahim, maka ibu harus bertanggung jawab gitu loh. Karena gara-gara ibu awalnya kan. Iya, Harusnya minta gara-gara maaf, salah minta maaf ngomong. kalau pernah ada salah kata gitu. Jadi langsung aja ngadepin orang yang langsung ketemu, Iya. jangan main ih dia salah apa ya aku sama dia ya, jadi nggak enak malahan gitu ya. Lebih baik langsung aja ngobrol empat mata. Ibu jelas Ibu, gimana Tabayun Ibu? namanya. Tabayun, jelas Ibu ya. Ibu terima kasih. kasih banyak, pertanyaannya luar biasa nih, Sudah sebenarnya minta banyak yang maaf. ngalamin. Hah? Oh iya, Ibu saya minta maaf ya Bu ya. Udah dibilangin Nelly soalnya nih. Nelly. Iya Nelly kan. Sama juga sih sebenarnya, nenek lincah gitu loh. Aduh Masya Allah nih luar biasa nih. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Kalau tadi kita sudah berkata tentang kalau seandainya nih Ustaz Zaki sudah menjelaskan sampai kejadian. Udah berkata menyalahkan atau membuat orang sakit hati bagaimana. Nah sekarang bagaimana caranya nih? Bagaimana caranya supaya kita tidak salah ngomong. Setelah ini Ustadz Maulana akan menjelaskan semuanya. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!